Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Kiranya rahmat kesehatan serta rahmat kesejahteraan senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua. Amin. Marilah kita awali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
"Aku akan pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya karena ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan dibacakan dari buku Ziarah Batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini kita pernah merasa usaha kita sia-sia, tak ada hasil, hanya buang-buang waktu saja. Para murid mengalami hal yang sama. Semalaman mereka berlayar, namun tidak menangkap apapun. Mereka merasa putus asa, kecewa. Tetapi Tuhan datang. Ia menyuruh mereka untuk kembali menebarkan jala. Mukjizat pun terjadi atas mereka. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka sadar, ternyata Tuhan sendiri yang datang dan yang memerintahkan mereka. Tuhan punya cara tersendiri untuk menghapus air mata kekecewaan kita. Ia tahu bagaimana mengangkat kita dari kubang keputusasaan. Ia mau hadir dalam pekerjaan kasar kita setiap hari. Hanya, apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau mengikuti perintahnya? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang Ia berikan secara cuma-cuma?
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tidak taat akan rancangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.